Selamat pagi, Sobat Pusbang. Berjumpa lagi kita di Pusbang Berbincang, berbagi ilmu untuk semua. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang penilaian dampak sosial atau Social Impact Assessment (SIA) dalam pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Jatmiko STMSC selaku Kasubdit Pengembangan dan Penilaian Tanah pada Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Kita dibantu teman-teman Bank Dunia dan Bank Pembangunan Jerman dari 2023 telah menyusun pedoman penilaian dampak sosial. Apa itu pedoman penilaian dampak sosial? Itu adalah suatu proses menilai, memantau, dan mengelola konsekuensi sosial, baik itu yang sifatnya negatif maupun positif ketika ada suatu intervensi. Intervensi ini bisa berbentuk pembangunan proyek, pengadaan tanah, atau pemberlakuan kebijakan dan lain sebagainya. Tujuannya adalah kita ingin betul-betul mewujudkan pembangunan yang betul-betul berkeadilan. Tidak ada yang tertinggal akibat pembangunan. Saat ini kebijakan pengadaan tanah memiliki kebijakan moneter ataupun kompensasi, cash kompensasi, nilai pengganti kerugian yang wajar, NPW dan lain sebagainya, atau masyarakat mengenalnya dengan ganti untung. Kita memberikan ganti untung yang besar terhadap proses pengadaan tanah. Namun demikian beberapa isu masih menjadi diskusi, menjadi persoalan ataupun menjadi tantangan ke depannya. Ketika Mas Agung tanahnya terkena pengadaan tanah, appraisal itu mengganti ruginya bukan hanya nilai tanahnya Mas Agung, tetapi di situ ada unsur imaterial, solasian, tunjangan, peralihan pekerjaan, itu ada sekitar 3 bulan dikompensasi juga dan lain sebagainya, ataupun potensi kehilangan pendapatan. Tetapi apakah itu cukup terhadap persoalan untuk menjamin keberlanjutan penghidupan? Seringkali dampak sosial itu pembangunan bendungan katakanlah ya, yang kita akuisisi itu namanya di lingkupnya penetapan lokasi. Penetapan lokasi itu yang kita ganti rugi, itu yang kita ambil alih. Tetapi ketika kita ngomongin dampak sosial, itu kita cakupannya akan lebih luas. Bisa jadi masyarakat di sekitarnya yang tadinya punya akses terhadap mencari kayu bakar di hutan dan lain sebagainya, ketika sudah ada bendungan tidak punya akses. Itu yang kemudian adanya urgensi SIA ini untuk melihat apa sih kebutuhan di masa datang. Sedari awal kita harus sudah memprediksi apa yang potensi negatif, potensi positifnya, kita berikan indikator-indikator apa dan bagaimana untuk memastikan hal itu terjadi. Dalam proses teknisnya nanti yang menjadi dasar pertama adalah pelibatan pemangku kepentingan. Ini sangat penting sekali karena dalam prosesnya SIA, apalagi terkait penanganan dampak sosial, itu tidak bisa dilaksanakan oleh satu institusi atau oleh satu stakeholder saja. SIA itu akan mampu memberikan alternatif solusi baik dalam tahap perencanaan desain project itu tersendiri maupun setelah adanya proyek pembangunan tersebut. Karena SIA ini dasarnya adalah partisipasi, ini tentunya akan memberi ruang bagi masyarakat setempat menghormati pengetahuan dan pengalaman lokal, membangun mekanisme manajemen pengaduan. Di setiap proses itu tidak istilahnya satu arah dan lain sebagainya. Mau kita prediksi sebagus apapun, dinamika di lapangan pasti akan ada. Saya tidak akan memberikan garansi tapi akan memberikan bagaimana prinsip-prinsip SIA itu bisa meningkatkan proses kebijakan ataupun intervensi yang saya sebutkan tadi. Dengan adanya penilaian dampak yang lebih komprehensif, ini akan lebih bisa membantu membuat warga terdampak itu menjadi penerima manfaat. Ketika acceptance atau penerimaan masyarakat terhadap pembangunan itu sendiri tinggi, secara langsung itu
pembangunan akan lebih cepat. Seringkali itu proses-proses pengadaan tanah atau pembangunan terkendala persoalan yang baru diketahui ketika sudah di lapangan. Ini yang jadi persoalan. Tetapi terhadap proyek itu sendiri, itu banyak penelitian itu ya. Ketika proses pengadaan tanah itu terhambat, itu pembengkakannya bisa 5 kali lipat dan lain sebagainya. Beberapa proyek sudah sering terjadi seperti itu. Karena sifatnya partisipatif tadi, mendengar dan lain sebagainya, SIA ini akan mendorong approach yang lebih humanis dan lain sebagainya. Harapannya dengan adanya SIA, proses pembangunan akan lebih diterima karena dalam prosesnya ada keterlibatan dan lain sebagainya. Masyarakat adat ini memang secara spesifik, katakanlah, mereka kan dengan karakteristiknya sendiri-sendiri ya. Jadi kita tidak bisa menyelenggarakan program yang fit for all istilahnya, cocok untuk semua. Dan kebutuhan masyarakat adat umumnya itu, katakanlah kalau masyarakat umum itu kan dengan cash compensation atau kompensasi moneter, katakanlah perubahan pekerjaannya itu sudah secara nyata gitu bisa kita temui sehari-hari dan lain sebagainya. Tapi ketika masyarakat adat, katakanlah proses masyarakat yang di hunian pesisir tergantung terhadap fishing community, mungkin treatmentnya akan berbeda dengan masyarakat yang hidup di ketinggian ataupun masyarakat yang hidup di hutan belantara. Itu kenapa proses SIA ini diperlukan sekali, dan SIA ini mampu menjembatani hal tersebut. Jadi masyarakat yang notabene karakteristiknya beda, solusinya tidak dipukul rata sama. Di pedoman kami ada rencana masyarakat adat. Langkah-langkah apa itu yang harus ditempuh ataupun aspek-aspek apa yang harus dikaji ketika bersinggungan dengan masyarakat adat. Yang berikutnya ini hasilnya rencana pengelolaan dampak. Jadi nanti bentuknya akan dalam bentuk tabular gitu ya. Ini dampaknya, ini implikasinya, ini kayak performance untuk meminimalisirnya, ini instansi yang harus berwenang ataupun stakeholder yang bisa berkontribusi untuk meminimalisir tersebut. Pengelolaan dampak sosial ini terjadi sepanjang proses pembangunan, dari mulai perencanaan, pengadaan tanah, pelaksanaan ataupun setelah akhir proses pembangunan itu terjadi. Sampai kapan? Di beberapa negara itu ada yang sampai plus 3 tahun, plus 2 tahun untuk monitoring masyarakat terdampaknya. Ini juga tentunya kita spesifikasinya memformulasikannya akan butuh apa ya? Butuh kajian tentunya di nanti ketika di penilaian dampak ini akan memberikan rekomendasi. Karena treatmentnya akan berbeda-beda tuh. Mas Agung katakanlah udah diganti rugi gitu kan. Insting bisnisnya jalan gitu kan, langsung bisnis dan lain sebagainya, tentunya tidak akan memerlukan monitoring yang sampai berkepanjangan dan lain sebagainya. Tapi ketika dia masyarakat lemah, katakanlah petani kecil yang kita pindah dan lain sebagainya gitu kan, ternyata di sekitarnya sudah menjadi urban, sulit mencari tanah pengganti untuk mereka kelola. Tentunya pendampingan sampai mereka mampu berwirausaha, waktunya akan lebih lama tuh. Mungkin setelah plus 2 atau plus 3 setelah pengadaan tanah atau setelah pembangunan itu selesai. Itulah kenapa SIA itu diperlukan. Jadi nanti akan bisa merekomendasikan tuh berapa lama untuk monitoring tersebut. Gitu sih Mas Agung. Sebenarnya di Indonesia ini sudah banyak pemerintah daerah ataupun instansi membutuhkan tanah pasca pengadaan tanah itu melakukan program-program untuk pemulihan penghidupan masyarakat terdampak. Cuman karena belum terlembagakan ataupun belum diatur secara nyata gitu ya, secara eksplisit, akhirnya seringkali mungkin bisa jadi overlap, terus kebentur persoalan anggaran dan lain sebagainya. Jadi tidak sistematis istilahnya, begitu sih Mas Agung. Yang berikutnya adalah pemantauan implementasi SIA. Implementasi manajemen tadi, pengelolaan tadi yang sudah direncanakan itu harus dievaluasi. Ini yang untuk menghindari istilahnya itu SIA itu tidak menjadi rutinitas administrasi semata. Pemantauan ini juga perlu, kenapa tadi perlu adanya regulasi ataupun peraturan yang bisa menjamin adanya implementasi di tahap akhir ini. Kita juga masih belajar bagaimana SIA ini kedepannya ya bisa berkontribusi terhadap percepatan pembangunan,
tentunya terhadap keberlanjutan pembangunan, dan yang terpenting bagaimana memastikan pembangunan itu untuk seluruh rakyat gitu ya, tidak no left behind, tidak ada masyarakat yang tertinggal, betul-betul mewujudkan kesejahteraan, keadilan ataupun yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ya. Tentunya kami juga mengharapkan feedback. Kita masih mengkaji bagaimana SIA ini akan fit atau bisa diimplementasikan di kebijakan di Indonesia ini. Terima kasih Bapak atas waktunya dan diskusinya, sangat bermanfaat bagi kita semua. Sama-sama, Sagung.